Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Demi MU, Rafael Varane minta Real Madrid turunkan harga jualnya. Rafael Varane dilaporkan menemui manajemen Real Madrid. Sang bek meminta El Real menurunkan harga jualnya agar ia bisa pindah ke Manchester United. Varane saat ini berada di ambang pintu keluar Santiago Bernabeu setelah enggan memperpanjang kontraknya yang akan habis di tahun depan. Varane diketahui sudah punya tujuan yang ia ingin kunjungi berikutnya. Ia kabarnya sudah mantapkan hati pindah ke Manchester United. Dilansir Mundo Deportivo, Varane sangat ngebet pindah ke MU. Ia bahkan sempat membantu MU agar bisa segera mendapatkan jasanya. Menurut laporan itu, Manchester United menemui sedikit kendala untuk mengamankan jasa Varane. Real Madrid mematok harga yang terlalu mahal untuk sang bek. Mereka menjual pemain timnas Prancis itu di harga 70 juta euro. MU menilai harga itu terlalu mahal untuk pemain yang kontraknya habis di tahun depan, sehingga mereka masih berpikir-pikir untuk merekrut Varane. Varane mengetahui situasi tersebut dan ia menghubungi manajemen Real Madrid baru-baru ini. Ia meminta manajemen Real Madrid mengikhlaskan kepergiannya sembari menurunkan mahar transfernya. Ia kabarnya meminta manajemen Real Madrid untuk menurunkan harganya di angka 50 juta euro. Real Madrid sendiri kabarnya belum ikhlas melepas kepergian Varane. Mereka kabarnya ingin memberikan kontrak baru bagi Varane dalam waktu dekat ini. Mau Brahim Diaz, AC Milan harus bayar segini. AC Milan menemui kendala untuk mempermanenkan Brahim Diaz dari Real Madrid karena gelandang Spanyol itu punya bandrol yang sangat besar. Diaz kesulitan mendapatkan kesempatan bermain di Real Madrid. Alhasil, Los Blancos memutuskan untuk meminjamkan sang pemain ke AC Milan pada musim 2020-2021. Diaz tampil mengesankan selama masa peminjaman di San Siro. Dia menyumbang 7 gol dan 4 assist untuk Rossoneri dalam 39 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 21 tahun itu bersinar saat tim asuhan Stefano Pioli tampil di Liga Eropa. Dia juga membantu Milan mengamankan tempat kedua di Serie A. Menurut laporan Gol, Milan ingin mempermanenkan Brahim Diaz. Mereka berencana menebus sang gelandang di musim panas ini. Rossoneri sedang dalam pembicaraan dengan kubu Los Blancos. Ada kans bagi Rossoneri untuk membeli Diaz. Namun Real Madrid tidak mematok harga murah untuk Diaz. Los Blancos hanya akan membiarkan Diaz pergi dengan biaya 30 juta euro. Masa peminjaman Diaz di Milan akan berakhir pada akhir Juni. Dengan demikian, dia akan kembali ke Santiago Bernabeu di musim panas ini. Namun, belum ada kepastian mengenai masa depannya, terlebih setelah kedatangan Carlo Ancelotti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid sangat terbuka untuk kembali meminjamkan Diaz ke AC Milan. Jika Milan tertarik, mereka tinggal melakukan negosiasi ulang dengan Los Blancos. Kontrak Diaz bersama Real Madrid masih cukup panjang. Gelandang asal Spanyol tersebut baru bisa pergi dari Santiago Bernabeu secara gratis di tahun 2025. Berubah pikiran, Sergio Ramos putuskan bertahan di Real Madrid. Sebuah kabar baik datang bagi Real Madrid. Sang kapten Sergio Ramos memutuskan untuk bertahan di Santiago Bernabeu pada musim panas nanti. Ramos sedang membuat seantero Real Madrid resah. Ini dikarenakan kontraknya akan habis di musim panas nanti, tepatnya tanggal 30 Juni 2021. Rumor yang beredar mengatakan bahwa Ramos bakal cabut di musim panas nanti karena ia tidak menyepakati kontrak dengan Real Madrid. Dilansir Deportes 4, situasi kini berubah. Sang bek akhirnya bersedia bertahan di Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Ramos akhirnya menyerah dan memutuskan bertahan di Madrid. Pada awalnya, ia meminta manajemen Real Madrid untuk memberikannya kontrak berdurasi 2 tahun. Namun Real Madrid hanya mau memberikan kontrak 1 tahun. Setelah proses negosiasi yang panjang dan karena ia masih ingin bermain di Madrid, Ramos akhirnya mengalah dan bersedia bertahan. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Real Madrid saat ini tengah mengebut proses perpanjangan kontrak Ramos. Mereka diuntungkan karena Ramos tidak dipanggil ke Euro 2020, sehingga ia bisa diajak menegosiasikan kontrak ini. Jika tidak ada halangan, dalam beberapa hari ke depan kontrak ini akan segera difinalisasikan. Menurut laporan yang beredar, ada satu penyebab mengapa Ramos bersedia bertahan. Manajer baru Real Madrid Carlo Ancelotti disebut-sebut berhasil meyakinkan Ramos untuk bertahan. Real Madrid faktor yang membuat transfer Achraf Hakimi ke Chelsea bakal sulit. Saga transfer Achraf Hakimi baik itu ke Chelsea maupun ke PSG tidak akan mudah.
Sebab ada Real Madrid yang bisa mempersulit jalan kedua klub lantaran punya hak istimewa pada transfer Hakimi. Hakimi baru saja merampungkan musim pertamanya bersama Inter Milan. Pemain asal Maroko itu tampil sangat bagus. Hakimi menjadi pilihan utama dan mampu membawa Inter Milan meraih gelar Scudetto Serie A. Hanya saja situasi sulit yang dihadapi Inter Milan membuat Hakimi mungkin dilepas. Dia jadi salah satu nama yang diprediksi akan dilepas Inter demi membuat kondisi finansial mereka stabil di awal musim 2021-2022 nanti. Sejauh ini mengutip laporan Sky Sport, baru dua tim yang serius ingin membeli Achraf Hakimi. Dua tim tersebut yakni PSG dan Chelsea. Keduanya mengajukan tawaran dengan nilai yang sama kepada Inter Milan, yakni 60 juta euro. Namun pihak Inter meminta lebih. Inter hanya akan melepas Hakimi dengan tawaran minimal 80 juta euro. Di sisi lain, seperti dikutip Football London, Real Madrid sangat mungkin masuk ke dalam perlombaan transfer Achraf Hakimi. Sebab Real Madrid punya hak istimewa dalam klausul kontrak Hakimi di Inter Milan. Madrid berhasil memasukkan klausul sebagai pembeli prioritas saat melepas Hakimi ke Inter Milan. Madrid adalah tujuan utama kepindahan Hakimi jika Inter ingin melepasnya. Harga yang harus dibayar Real Madrid adalah 60 juta euro. Klausul itu berlaku hingga 2 tahun setelah transfer disepakati. Namun Real Madrid mungkin tidak akan mengaktifkan klausul beli ulang Hakimi. Sebab Madrid kini punya stok pemain yang cukup melimpah di posisi bek kanan. Dengan keputusan Lucas Vazquez menekan kontrak baru, Madrid masih punya Dani Carvajal yang diprediksi bakal jadi pilihan utama di posisi bek kanan. Lalu masih ada Alvaro Odriozola yang masih menjadi alternatif untuk posisi bek kanan. Selain melimpahnya pemain di posisi bek kanan, Madrid juga diprediksi bakal hemat di bursa transfer. Madrid masih fokus pada proyek renovasi Santiago Bernabeu yang menyedot anggaran dalam jumlah besar. Bukan timnas Prancis, Zinedine Zidane bakal latih tim ini? Teka-teki mengenai masa depan Zidane kembali berkembang. Rumor terbaru menyebutkan Zidane tak mengarah ke timnas Prancis. Seperti yang sudah diketahui, Zidane saat ini berstatus tanpa klub. Manajer asal Prancis itu telah mundur dari jabatannya sebagai manajer Real Madrid. Zidane sendiri digosipkan sudah punya target kemana ia ingin berlabuh di musim depan. Ia kabarnya mengincar kursi pelatih timnas Prancis. Dilansir Le Temps Sport, Zidane berpotensi tidak melatih timnas Prancis karena ia dilaporkan masuk dalam radar PSG. Menurut laporan tersebut, PSG saat ini tengah mencari pelatih baru. Pelatih mereka, Mauricio Pochettino, dilaporkan ingin hengkang di musim panas ini. Ia dikabarkan ingin kembali ke Inggris untuk menangani Spurs. Itulah mengapa PSG butuh manajer berpengalaman dan Zidane dinilai bakal jadi opsi yang dipertimbangkan oleh PSG. Laporan itu mengklaim bahwa pihak PSG sudah menghubungi Zidane. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk memperkerjakan sang manajer. Mereka juga sudah memberikan tawaran proposal mereka untuk sang manajer. Zidane sendiri belum memberikan jawaban untuk tawaran PSG itu karena ia dikabarkan mempertimbangkan tawaran itu. Zidane juga dirumorkan berpotensi pindah ke Inggris. Tottenham juga dilaporkan tertarik memperkerjakannya di musim panas nanti. Real Madrid yang sekarang lebih sulit untuk Ancelotti. Ini alasannya. Carlo Ancelotti akan menghadapi tantangan yang lebih besar sebagai pelatih Real Madrid musim depan. Era kedua menangani Los Blancos bakal lebih sulit dari era pertamanya. Ancelotti sudah pernah menangani Real Madrid pada tahun 2013 lalu. Saat itu Real Madrid begitu tangguh, beda dengan sekarang yang sedikit bermasalah di lini serang. Saat pertama kali melatih Madrid, Ancelotti punya senjata andalan trio BBC, Bale, Benzema, Cristiano. Musim 2013-2014, trio BBC mencetak total 97 gol untuk Real Madrid, lalu meningkat jadi 100 gol di musim 2014-2015. Meski begitu, sekarang situasinya sangat berbeda. Ancelotti akan menghadapi tim yang lebih tumpul. Musim 2020-2021 kemarin, gelar top skor Real Madrid jadi milik Benzema dengan total 30 gol di semua kompetisi. Striker Prancis ini jadi satu-satunya harapan Real Madrid sepanjang musim karena buruknya sumbangsi pemain lain. Menariknya, di bawah Benzema justru ada nama Gareth Bale yang dipinjamkan Real Madrid ke Tottenham. Bale mencetak 16 gol dalam 34 penampilan untuk Spurs. Setelah dua pemain ini, pemain-pemain Real Madrid lain tidak terlalu menonjol. Asensio hanya mencetak 6 gol, sama dengan Brahim Diaz di AC Milan. Angka-angka tersebut cukup mengkhawatirkan, terlebih melihat jurang torehan gol dari Benzema dan Asensio. Artinya Real Madrid benar-benar punya masalah di lini serang. Inilah yang bakal jadi tantangan besar Ancelotti musim depan. Dia harus memperbaiki masalah Madrid di lini serang, tapi solusinya pun terbatas. Salah satu cara instan memperbaiki masalah ini adalah dengan merekrut para pemain top seperti Kylian Mbappe atau Erling Haaland. Tapi Real Madrid sedang kesulitan uang. Andai tidak ada pemain baru, Ancelotti akan menghadapi tantangan besar yang tidak ada di era pertamanya melatih Real Madrid dulu.